Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri, Margaret Rahayu Trisnaningsih, NPM 227554141, akan menjabarkan video pembelajaran untuk pengujian hipotesis sampel besar sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah statistika. Yang pertama adalah pengujian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya dengan mengambil sampel dari populasi, di mana proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis sendiri adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis ada 5 langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Langkah yang ketiga, melakukan uji atau menentukan uji statistik. Langkah yang keempat adalah menentukan daerah keputusan. Dan yang langkah terakhir adalah mengambil keputusan. Pada slide berikutnya, kita akan menjelaskan atau kita bahas satu per satu. Kita bahas langkah pertama teman-teman, yakni merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Contohnya yaitu rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik adalah minimal 90.000 unit. Kemudian untuk hipotesis alternatif atau H1 adalah suatu pernyataan yang diterima jika sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Contohnya yaitu kebalikan dari H0. Rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik adalah maksimal 90.000 unit. Dalam langkah pertama ini, sangat diperlukan kehati-hatian, karena efek merumuskan hipotesis jika salah berpengaruh dalam menentukan daerah keputusan dan pengambilan keputusan pada langkah keempat dan langkah kelima. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sendiri adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar, di mana semakin kecil taraf nyata akan semakin baik. Contohnya, taraf nyata 5%. Biasanya untuk taraf sendiri sudah tersedia di soal. Efek menentukan taraf nyata jika salah berpengaruh ke langkah 4 dalam menentukan daerah keputusan. Semisal di soal tidak diketahui alfa, dapat kita merumuskan sendiri. Langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nah, rumus untuk statistik sendiri yaitu seperti pada gambar tersebut. Bahwasannya Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi SX atau bisa ditulis X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Z adalah nilai Z. X bar adalah rata-rata hitung sampel. Mu adalah rata-rata hitung populasi atau pernyataan di soal. XX adalah standar error sampel. Uji statistik itu berpengaruh ke pengambilan keputusan. Apakah H0 atau H1 ditolak atau diterima. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan adalah pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima, digambarkan dengan kurva normal Z. Daerah keputusan diperoleh dari taraf nyata, yang mana taraf nyata menentukan berapa batas yang ada di daerah keputusan. Langkah yang kelima atau yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, diambil dengan melihat letak nilai Z pada daerah putusan, diterima atau ditolak. Pada langkah ini, nilai Z diuji statistik terletak di daerah ditolak atau tidak ditolak. Untuk pembahasan selanjutnya adalah uji signifikansi satu arah dan dua arah. Untuk yang satu arah adalah uji hipotesis sisi kiri dan sisi kanan. Untuk uji hipotesis sisi kiri adalah hipotesis H0. Theta lebih besar sama dengan theta 0, di mana theta simbol untuk parameter populasi, dan theta 0 adalah nilai parameter populasi. Untuk dugaan awal. Kemudian untuk uji hipotesis sisi kanan adalah hipotesis H0, theta kurang dari sama dengan theta 0. Kemudian untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis H0 adalah theta sama dengan theta 0. Kemudian untuk uji hipotesis alternatif atau H1 adalah kebalikan dari hipotesis 0-nya. Contohnya, pada uji hipotesis sisi kiri, hipotesis H0 theta lebih besar sama dengan theta 0. Maka hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah theta kurang dari theta 0. Untuk mempermudah dalam penentuan hipotesis H0 dan H1, bahwa hipotesis 0 cirinya adalah pasti mengandung sama dengan. Lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh di tabel.
Dimisalkan kita memiliki sekotak susu, kemudian kita ingin menguji hipotesis mengenai isi susu. Hipotesis 0 adalah nilai yang terlebih dahulu kita ketahui, yakni isi susu sesuai kemasan, yakni 250 ml. Ketika kita ingin menguji apakah isi susu kurang dari 250 ml, kita dapat menguji dengan sisi kiri. Ketika kita ingin menguji isi susu lebih dari 250 ml, dapat menggunakan uji sisi kanan. Dan jika kita ingin menguji apakah susu tersebut tidak sama dengan 250 ml, maka kita menguji hipotesis dua arah. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal pengujian sampel besar. Uji sampel besar satu arah. Nah, untuk soal sendiri, bagian penjaminan mutu barang pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau kurang dari itu. Dari data sebelumnya diperoleh bahwa standar deviasi yakni 125. Sampel 100 kaleng, rata-rata dari sampel tersebut adalah 375 gram. Taraf nyata 5%. Nah, ini adalah pengujian sampel satu arah. Langsung aja, step yang pertama atau langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, kita masukkan H0. Mu, karena di sini kita perhatikan kata-katanya, kurang dari itu. Untuk kurang dari, berarti kita tuliskan di H0-nya ialah lebih dari, karena di keterangan soalnya adalah kurang dari itu. Kita tuliskan seperti ini. Lebih dari sama dengan, tapi jelas, 400 gram. 400 gramnya di sini ya. Masih tetap 400 gram. Kemudian untuk H1-nya, mu, lawan dari H0, yakni kurang dari 400 gram. Kita masuk ke langkah kedua, menentukan taraf nyata. Untuk taraf nyatanya sudah ada di soal. Nih, taraf nyatanya 5%. Sehingga alfa sama dengan 5%. Dan C besarnya sama dengan 1 dikurang 5%. Hasilnya yakni 95%. Jadi untuk Z alfa yakni min 1,65. Kenapa bisa min 1,65? Karena di soal sudah dijelaskan kurang dari, sehingga arahnya ke kiri. Jadi untuk Z alfanya adalah min, negatif 1,65. Selanjutnya kita masuk ke langkah 3, yakni uji statistik. Uji statistik menggunakan rumus Z sama dengan X bar atau rata-rata dari data ini tadi kita kurangkan dengan mu atau pernyataan dari soal per S X. Nah, di sini kita tuliskan X bar min mu S bagi akar N. S ini adalah standar deviasi dan ini adalah N kecil. Kita masukkan nominalnya. X bar atau rata-rata kita cari di sini. Rata-rata dari sampel adalah 375 gram. Sehingga kita tulis di sini 375. Kita kurangkan dengan mu. Mu adalah pernyataan. Pernyataannya di sini masih tetap 400 gram. Sehingga kita tulis di sini 400 per S, standar deviasi. Standar deviasinya ialah 125. Kita bagi dengan akar N. Akar N-nya adalah 100. Ini 100. Sehingga diperoleh hasil min 0,02. Ini untuk tahap ketiga. Kita lanjut tahap keempat. Adalah menentukan daerah keputusan. Kita gambar. Daerah tidak menolak HO.
Karena di sini di keterangan soal sudah dijelaskan bahwa kurang dari, karena kurang dari, sehingga arahnya kita arahkan ke kiri. Jadi di sini kita arsir. Sini teman-teman, kita arsir. Kita kasih keterangan di sini daerah penolakan HO. Nah, tadi untuk nilai kritis Z-nya sudah kita dapat, yakni min 1,65. Kita tulis di sini min 1,65. Kemudian untuk hasil uji statistiknya kita peroleh min 0,02. Kita tulis di sini. Min 0,02. Lalu kita masuk ke langkah 5. Adalah mengambil keputusan. Bisa kita lihat nilai uji statistik kita peroleh min 0,02. Posisi dari min 0,02 terletak pada daerah tidak menolak H0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak. Kita tulis di sini. Nilai uji Z terletak pada daerah tidak menolak HO. Hal ini menunjukkan HO diterima dan H1 ditolak. Sehingga cukup bukti untuk menyatakan berat susu masih 400 gram. Sehingga di sini sudah terjawab ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita melakukan uji sampel besar 2 arah. Dengan soal, dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA Tunas Jaya kelas 11 adalah 60 kg. Untuk menyelidik dugaan tersebut, diambil sampel sebanyak 36 orang siswa untuk diteliti dan diperoleh rata-rata berat badan siswa tersebut adalah 64 dan standar deviasi 12, taraf nyata 0,05. Selidikilah apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Ini 2 arah ya teman-teman, langsung aja kita mulai ke langkah pertama. Kita tulis di sini langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, untuk H0-nya adalah rata-rata sama dengan 65 kg. 65-nya diperoleh dari soal. Kemudian untuk H1, H1-nya ini adalah bukan atau tidak sama dengan 65 kg. Ini untuk tahap pertama. Untuk selanjutnya, langkah kedua, menentukan taraf nyata. Nah, karena ini adalah 2 arah, jadi untuk Z alfa per 2 sama dengan di sini alfa per 2. Nilai dari alfanya sudah diketahui di soal atau taraf nyatanya adalah 0,05. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,025. Nah, untuk mengetahui dari nilai kritis Z, kita ambil dari tabel normal. Jadi di sini nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Sudah diketahui untuk taraf nyatanya. Selanjutnya ke langkah 3, yakni uji statistik. Nah, untuk uji statistik sendiri menggunakan rumus Z. Z sama dengan X bar atau rata-rata dari berat badan. Di sini X barnya adalah 64. Ya, kita masukkan dulu rumusnya X bar min mu dibagi dengan XX. Di sini X bar min mu per S dibagi akar N. Untuk X barnya sendiri, yakni rata-rata dari berat badannya adalah 64. Kita tulis 64 dibagi mu adalah pernyataan. Pernyataan dari soal tadi adalah 65 kg. Kita tulis di sini 65 per standar deviasi atau S adalah 12. 12 dibagi akar N. N kita adalah 36. Sehingga diperoleh hasilnya adalah min 1 per
2. Hasil pembagiannya adalah min 0,5. Untuk tahap ketiga, kita lanjut tahap keempat. Atau langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Kita gambar. Langsung aja teman-teman, nggak usah kita buat dengan penggaris. Seperti ini. Nah, ini kita bagi seperti ini. Di sini kita beri keterangan daerah tidak menolak HO. Nah, karena ini dua arah, kita buat sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk sisi kirinya sendiri, sini kita arsir. Ini kita isi dengan 0,025. 0,025 kita peroleh dari taraf nyata. Lalu, untuk nilai kritis Z-nya sudah diketahui, tadi adalah 1,96. Nah, untuk sisi kiri sendiri, itu adalah negatif. Jadi, di sini kita tulis min 1,96. Dan untuk sisi kanan, kita arsir. Sini 0,025. Nah, untuk di sisi kanan adalah positif. Jadi, di sini 1,96. Kita beri keterangan daerah penolakan H0. Sini juga daerah penolakan H0. Seperti ini, dan ini untuk nilai keseluruhnya adalah 0,95. 0,95 diperoleh dari taraf nyatanya. Seperti ini. Dan yang langkah terakhir adalah langkah 5, mengambil keputusan. Untuk pengambil keputusan, di sini nilai uji Z adalah min 0,5. Nah, min 0,5 ini terletak di antara daerah tidak menolak H0. Jadi, mu sama dengan 65 kg diterima. Kita tulis di sini. Nilai uji Z terletak di antara daerah tidak menolak H0. Jadi, mu sama dengan 65 kg diterima.